Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktik Komposisi Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 7400/2007, mengucapkan terima kasih banyak pada dosen kami, Bapak Rengga Asmara. Di sini di pertemuan yang ke-25 kita akan membahas mengenai create function. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan kegunaan dari function, membuat stored function, invoke function, remove function, dan membedakan antara prosedur dan juga function. Function adalah nama dari PLSQL block yang memberikan return value. Sebuah function bisa disimpan dalam database sebagai skema objek untuk eksekusi yang berulang-ulang. Function dipanggil sebagai bagian dari expression. Sintak untuk membuat function yakni create or replace function, nama fungsi, parameter, mode 1, data type 1, parameter 2, mode 2, data type 2, dan seterusnya. Kemudian return data type is or as PLSQL block. PLSQL block harus memiliki minimum 1 return statement. Membuat function seperti yang terlihat pada gambar. Ini yang pertama, editor kode untuk membuat function, ini file SQL nya, kemudian ASQL Plus untuk meload dan mengekspor file SQL, kemudian source code dikompile dari pcode, kemudian function telah berhasil dibuat. Untuk membuat stored function menggunakan ASQL Plus, pertama masukkan teks dari create function statement dalam editor dan simpan sebagai SQL script. Kemudian jalankan script untuk menyimpan source code dan mengompil function. Kemudian gunakan show error untuk melihat compilation error. Pada saat berhasil dikompil, kemudian invoke function tersebut. Untuk membuat store function menggunakan ASQL Plus, sebagai contoh, terdapat getSalary.sql. Create or replace function getSal PID in employee.employee ID %type return number is salary employee.salary %type sama dengan 0, begin select salary into salary from employee where employee ID sama dengan PID, return file salary. Untuk mengeksekusi function, invoke sebuah function sebagai bagian dari PLSQL expression, membuat variabel untuk menampung return value. Mengeksekusi function, variabel akan dipopulate berdasarkan nilai yang dikembalikan melalui return statement. Mengeksekusi function, contoh, untuk memanggil environment, getSal function, load dan jalankan getSalary SQL file untuk membuat function. Keuntungan dari user defined function dalam SQL expression. Extend SQL di mana activity terlalu kompleks, terlalu kaku atau tidak terdapat dengan SQL, bisa meningkatkan efisiensi saat digunakan dalam where clause untuk menyaring data sebagai balikan dari penyaringan data dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Invoke function dalam SQL expression, sebagai contoh, create or replace function text p-value in number, return number is begin return p-value kali 0,08 and text. Select employee ID, last name, salary, text salary from employee where department ID 100. Location to call user defined function. Pertama, pilih list dari select command,
kondisi dari where dan having clause, kemudian hubungkan connect by, start with, order by, dan group by rosa, nilai value clause dari insert comment, kemudian set clause dari update comment. Restriction pada pemanggilan function dari ekspresi SQL. Agar dapat dipanggil dari ekspresi SQL, fungsi yang didefinisikan user haruslah merupakan stored function, hanya dapat diterima dalam parameter in. Diterima hanya valid tipe data yang valid SQL, bukan PLSQL yang bertipe spesifik sebagai parameter. Return data type yang valid SQL yang tipe data SQL yang valid, bukan PLSQL tipe yang spesifik. Fungsi yang dipanggil dari SQL expression tidak dapat berisi DML statement. Fungsi yang dipanggil dari update atau delete statement dalam tabel T tidak dapat berisi DML pada tabel yang sama. Fungsi yang dipanggil dari update atau delete dari tabel T tidak dapat melakukan query pada tabel yang sama. Fungsi yang dipanggil dari SQL statement tidak dapat berisi statement yang mengakhiri transaksi. Pemanggilan ke subprogram yang menghentikan previous. Restriction dalam pemanggilan dari SQL. Create a replace function, DML call SQL, special number, return number is Eugene, insert into employee ID, last name, email, hire date, job ID, salary, value, employee 1, kemudian pmp1@company.com, this date, as aman 1000, kemudian return result ke 100 n. Setelah itu update employee, set salary, DML call SQL 2000, where employee ID 170. Untuk meremove function atau menghapus dari function yang sudah tersimpan, sintaksnya adalah drop function kemudian function name. Sebagai contoh, drop function get sal. Kemudian semua privilege yang di grant pada suatu function telah di revoke pada saat function di drop. Create atau replace syntax sama dengan menghapus function dan membuatnya kembali. Prosedur atau function. Untuk mengambil environment, prosedur seperti yang terlihat pada gambar, dan juga function untuk memanggil environment seperti yang terlihat pada gambar. Membedakan antara prosedur dan juga function. Antara prosedur mengeksekusi sebagai PLSQL statement, sedangkan function invoke sebagai bagian dari expression. Prosedur tidak berisi return clause pada headernya, sedangkan function harus berisi return clause pada header. Prosedur bisa mengembalikan 0, 1, atau banyak value, sedangkan function hanya mengembalikan single value. Prosedur bisa berisi return statement, sedangkan function harus berisi minimal 1 return statement. Keuntungan dari store prosedur dan function adalah improve performance, kemudian mudah di maintenance, improve data, keamanan data dan integritas, improve code clarity. Rangkuman dari bab ini: yang pertama, fungsi adalah nama dari PLSQL block yang
harus menggalikan return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create function syntax. Sebuah fungsi diinvoke sebagai bagian dari ekspresi. Sebuah fungsi disimpan dalam database dapat dipanggil dalam SQL statement. Sebuah fungsi bisa di-remove dari database dengan menggunakan drop function syntax. Overview. Demikianlah penjelasan dari materi praktikum bab 25. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal dari praktikum bab 25, yakni mengenai function. Di sini ada dua soal dari bab 25. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Buat fungsi fn_monHire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian, tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan monHire dari tabel employee. Baik, kita akan membuat function fn_monHire. Sintaksnya adalah create or replace function, kemudian nama fungsinya, kemudian nama variable pdate dalam bertipe date, kemudian return. Kita akan mengalihkan varchar, yakni memiliki variable vman bertipe varchar 2 dengan panjang 50. Blok PLSQL nya berisi jika pdate tidak sama dengan 1, maka variable vman akan diisi dengan bukan Januari. Jika tidak, maka variable vman akan diisi dengan Januari. Kemudian kita tutup if statement, kemudian kita berikan return value dari vman, kemudian n. Selanjutnya, kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan monHire dari tabel employee. Selanjutnya, di bawahnya kita akan ketikkan query select, yakni employee number, name, hire date, fungsi dari monHire yang sebelumnya. Kita akan memberikan parameter hire date, dan nama kolom akan kita berikan monHire dari tabel EMP. Selanjutnya kita execute. Selanjutnya kita execute. Maka akan ditampilkan bahwa function telah berhasil dibuat dan juga sekaligus output dari select statement dari query yang kita buat, ini nama pegawai, hire date, dan juga bulan pegawai tersebut diterima. Ini jika pegawai tersebut diterima dalam bulan Januari, maka monHire akan berisi Januari. Jika tidak, maka monHire akan berisi bukan Januari. Ya, selanjutnya kita soal yang kedua. Buat fungsi fn info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan, syarat kenaikan,
Untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan 10%. Kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 50%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employee. Pertama kali kita akan membuat fungsinya terlebih dahulu, dari fungsi event info. Kita akan membuat fungsi event info. Kemudian kita berikan parameter ini depno bertipe number, salary bertipe number, kemudian akan memiliki item value varchar 2 sebagai yang berisi variabel gaji naik bertipe varchar dengan panjang 100 dan variabel sal bertipe number. Kemudian awal dari blok PLSQL dapat beberapa kondisi sesuai dengan soal, yakni untuk kode departemen 10 atau 50 atau 110 gaji dinaikkan 5%. Kemudian departemen 60 gaji dinaikkan 10%. Kemudian departemen 20 gaji dinaikkan 15%, dan yang lainnya tidak ada kenaikan gaji. Kemudian akan memberikan return value is gaji naik, dan terdapat block exception pada saat value error, ini invalid data type, kemudian conversion failure. Selanjutnya kita akan memberikan query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employee. Selanjutnya kita akan mendapatkan query select di bawah function tersebut. Kita select dari employee ID, kemudian last name, kemudian department ID, dan kita akan memanggil fungsi fn cek gaji. Mohon maaf, maksud saya fn info yang kita buat sebelumnya, ini yang berisi parameter departemen dan departemen ID dan juga salary. Baiklah, selanjutnya kita execute. Di sini ditampilkan bahwa function sudah berhasil dibuat. Lalu query dari statement yang kita ketikkan, yakni kita akan menampilkan employee ID, last name, kemudian departemen ID, dan juga informasi. Di sini ditampilkan bahwa informasi dari departemen ID dari kolom pertama, misalnya departemen ID 50 dengan kenaikan 5% dari gaji awal 2.600 menjadi gaji sekarang 2.730. Dan selain departemen yang kita deklarasikan, ini misalnya pada departemen 100, di sini informasinya tidak ada kenaikan gaji. Baiklah, sekian pembahasan soal-soal praktikum bab 25. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.